Selamat pagi anak-anak Ibu. Untuk materi kita hari ini adalah edisi pembahasan soal-soal. Untuk lebih memahaminya, silakan fokus dan simak soal berikut dan penyelesaiannya. Bentuk sederhana dari 3 dikali 2x pangkat 2 tambah x kurang 2 dikurang 5 dikali x kuadrat tambah 3. Untuk menyederhanakan ini boleh kita lakukan dengan cara pengurangan bersusun karena ini adalah pengurangan. Nah, sebelum kita langsung kurangkan bersusun, kita selesaikan dulu bentuk aljabar berikut, yaitu dengan cara mengalihkannya satu per satu ke dalam, yaitu hasilnya 3 kali 2x pangkat 2 adalah 6x kuadrat ditambah 3 kali x, 3x, kemudian 3 kali 2, 6. Maka di sini kurang 6. Kemudian tanda pengurangannya kita buat nanti. Sekarang kita kalikan juga ke dalam. 5 kali x kuadrat hasilnya 5x kuadrat. Kemudian 5 dikali 3 hasilnya 15. Berarti kita letakkan persis di bawah konstanta. Maka ini boleh kita buat tambah 0. Kemudian kita kurangkan. Hasil pengurangannya negatif 6 dikurang 15 hasilnya negatif 21. Kemudian 3x kurang 0 maka di sini tambah 3x. 6x kuadrat kurang 5x kuadrat hasilnya x kuadrat. Maka inilah dia hasilnya untuk ini dikurang dengan ini, yaitu x kuadrat tambah 3x kurang 21. Soal yang kedua, berapa jumlah dari 8x kuadrat kurang 5x kurang 11 dan 20 tambah 5x kurang 9x kuadrat? Penyelesaian penjumlahan ini boleh juga dengan cara bersusun atau boleh dengan cara berikut. Silakan disimak, yaitu 8x kuadrat dikurang 5x kurang 11 jumlah, maka tambah. Ini kita kurungi. Tambah 20 tambah 5x kurang 9x kuadrat. Nah, cara menjumlahkannya boleh dengan menyamakan atau mendekatkan variabel yang sama, yaitu pertama 8x kuadrat itu sama dengan kurang 9x kuadrat, kemudian minus 5x atau kurang 5x itu sama dengan tambah 5x, kemudian kurang 11 tambah 20. Nah, penyelesaiannya tinggal kita kurangkan. Maka ini minus x kuadrat, ini habis, minus 5 tambah 5 habis, kemudian minus 11 tambah 20, maka hasilnya tambah 9. Maka inilah hasilnya untuk penjumlahan bentuk aljabar berikut dengan ini, yaitu minus x kuadrat ditambah 9. Kita lanjut soal yang ketiga. Hasil pengurangan 2p kurang p kuadrat dari p kuadrat kurang p tambah 3. Maka dalam pengurangan ini perhatikan kata dari. Jika ada kata dari, maka cara mengurangkannya belakang kurang depan, yaitu p kuadrat kurang p tambah 3, kita tutup, kurang 2p kurang p kuadrat. Seperti itu dia. Pengurangannya boleh dengan cara bersusun, boleh juga dengan cara seperti ini. Silakan perhatikan dengan baik. Yaitu dengan cara ini semua kita keluarkan dari kurungan. Maka p kuadrat kurang p tambah 3, kemudian negatif kali 2p kurang 2p, negatif kali negatif tambah p kuadrat. Setelah itu kita samakan yang memiliki variabel sama, yaitu p kuadrat dengan p kuadrat di sini. P kuadrat tambah p kuadrat, kemudian kurang p kurang 2p tambah 3. Maka hasilnya p kuadrat tambah p kuadrat hasilnya 2p kuadrat. Kemudian negatif p kurang 2p kurang 3p
tambah 3. Maka inilah dia hasilnya dari pengurangan 2P kurang P kuadrat dari P kuadrat kurang P tambah 3. Seperti itu dia. Soal yang keempat, dikatakan di sini jika 2x kurang 3 dikali 3x tambah 4 hasilnya nanti berbentuk seperti ini, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c. Maka nanti ditanya berapakah nilai a tambah b tambah c. Nah, penyelesaiannya ini pertama, langsung saja kita cari hasil perkalian bentuk faktor berikut. Kemudian hasilnya nanti adalah kita buat persis seperti ini. Maka kita kerjakan dahulu dengan cara mengalihkannya satu per satu. Hasilnya 2x kali 3x hasilnya 6x kuadrat. Kemudian 2x kali 4 hasilnya tambah 8x. Kemudian negatif 3 kali 3x adalah negatif 9x. Dan negatif 3 kali 4 hasilnya negatif 12. Kemudian kita selesaikan dulu karena masih ada variabel yang sama. Maka 6x kuadrat, 8x kurang 9x hasilnya minus x. Kemudian negatif 12 atau kurang 12. Nah, bentuknya ini sudah berbentuk umum aljabar ya. Ax kuadrat tambah bx tambah c, maka 6x kuadrat kurang x kurang 12. Maka nilai A-nya adalah 6, ini sebagai A. Kemudian nilai B-nya ini negatif x kan, maka di sini ada angka 1. Ini menjadi, atau ikut negatifnya ya, negatif 1 menjadi B, dan C adalah negatif 12. Untuk mengambil koefisien, perhatikan tanda operasi yang di depannya. Jika ini tadi tanda tambah, maka koefisiennya atau konstantanya adalah 12. Sedangkan di sini jika ini tanda penjumlahan, di sini adalah 1 nilai B. Maka kita selesaikan lagi. A tambah B tambah C sama dengan nilai A adalah 6 ditambah B adalah negatif 1 tambah C adalah negatif 12. Hasilnya 6 kurang 1 kurang 12, yaitu 6 kurang 1 adalah 5, kurang 12 adalah negatif 7. Itu dia untuk hasilnya. Kita lanjut ke soal berikutnya adalah pemfaktoran dari 6a kuadrat b kurang 8ab pangkat 3 adalah. Nah, untuk memfaktorkan ini, seperti yang Ibu terangkan beberapa hari yang lalu, cara memfaktorkannya adalah pertama kita perhatikan koefisiennya, yaitu 6 dengan 8. Kita cari faktor persekutuan terbesarnya. Maka FPB dari 6 dan 8 yaitu adalah 2. Kemudian perhatikan variabelnya. Di sini A pangkat 2, sementara di sini A. Kita cari F faktornya. Maka faktornya adalah A. Kemudian B dengan B pangkat 3. Faktornya adalah B. Kemudian kita buka kurung. 2AB dikali berapa supaya menghasilkan 6A kuadrat B. Maka adalah 3A. Kemudian di sini pengurangan. 2AB dikali berapa supaya menghasilkan 8AB pangkat 3, berarti hasilnya adalah 4B pangkat 2. Seperti itu dia cara memfaktorkan bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya memfaktorkan dari 2P kuadrat tambah 5P kurang 12 adalah. Nah, ini juga langsung saja kita buka 2 kurung biasa. Kemudian hasilnya nanti dibagi oleh A-nya atau angka 2. Ini karena bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, caranya untuk mengisi ini di sini ada 2P, di sini 2P. Kemudian sekarang kita cari dua bilangan jika dikalikan hasilnya minus 24 jika dijumlahkan sama dengan 5 yang ada di sini. Minus 24 diperoleh dari A kali C-nya. 2 kali
minus 12 yaitu minus 24. Sekarang kita fokus pada perkaliannya. Minus 24 itu diperoleh dari berapa dikali berapa saja. Seperti 8 dikali 3 supaya negatif dan di sini positif, maka yang kita buat menjadi minus adalah negatif 3. Langsung saja berarti di sini ditambah 8, di sini dikurang 3. Yang boleh kita sederhanakan adalah ini dengan sebelah kiri, yaitu ini 1, ini 4. Maka hasilnya sama dengan P ditambah 4, tutup kurung, 2P dikurang 3. Maka inilah bentuk pemfaktoran daripada 2P kuadrat tambah 5P kurang 12. Seperti itu dia. Nah, soal yang ketujuh adalah bentuk sederhana dari X kuadrat kurang 9 per X kuadrat kurang X kurang 6 adalah, maka cara menyederhanakannya ini perhatikan bagian pembilang dan penyebut. Nah, pembilang ini merupakan bentuk pemfaktoran selisih kuadrat kan? Kemudian penyebutnya bentuk pemfaktoran AX kuadrat tambah BX tambah C. Pertama kita faktorkan dulu X kuadrat kurang 9. Faktornya adalah karena ini selisih kuadrat, kita buka kurang 2 kurung biasa, di sini kurang, di sini tambah, di sini X kuadrat berarti ini X, kemudian 9 adalah bilangan kuadrat dari 3. Itu 3, di sini 3. Kemudian kita faktorkan juga lagi bagian penyebut. X kuadrat kurang X kurang 6. Maka kita buka 2 kurung biasa, kemudian di sini X, di sini X. Kemudian kita cari dua bilangan yang dikalikan, jika dikalikan adalah minus 6, jika dijumlahkan adalah minus 1. Maka kemungkinannya adalah 2 kali 3, supaya menghasilkan minus 1, maka di sini minus 3 agar dijumlahkan. Minus 3 tambah 2, minus 1, 2 kali minus 3, minus 6. Maka langsung saja di sini tambah 2, di sini kurang 3. Maka bolehlah kita selesaikan dengan cara ini menjadi bentuk faktornya X dikurang 3, kemudian X ditambah 3 per bentuk faktor daripada penyebut tersebut, yaitu X ditambah 2 tutup kurung X kurang 3. Maka yang boleh disederhanakan adalah bagian X kurang 3. Sehingga hasilnya X tambah 3 per X tambah 2. Seperti itu untuk mencari bentuk sederhana daripada X kuadrat kurang 9 per X kuadrat kurang X kurang 6. Ini dia. Soal yang selanjutnya, berapa hasil dari 1 per X kurang 1 dikurang 1 per 2X tambah 3 adalah, langkah pertama kita kalikan dulu bagian penyebut, yaitu X kurang 1 kali 2X tambah 3. Sekarang semua penyebut kita bagikan dengan X kurang 1, sisa 2X tambah 3 dikali 1, maka di sini 2X tambah 3, tutup kurung, kemudian dikurang, karena di sini pengurangan. Sekarang semua penyebut kita bagikan dengan ini, maka sisanya X kurang 1 dikali 1, maka hasilnya X kurang 1. Nah, selesai dari sini, ini tidak boleh kita sederhanakan karena ada perkalian, di sini pengurangan. Maka kita keluarkan dulu semua bagian pembilang dari kurungan, yaitu 2X ditambah 3 dikurang negatif kali X kurang X, negatif kali negatif jadi positif di sini, yaitu 1 per, sekarang X kurang 1 tutup kurung, kemudian 2X tambah 3. Nah, sekarang kita selesaikan dulu bagian pembilang karena masih ada variabel yang sejenis dan yang sama-sama konstanta. 2X dikurang X hasilnya X, kemudian 3 tambah 1 ditambah 4 per X kurang 1, 2X tambah 3. Maka ini sudah menjadi bentuk paling sederhana dari pengurangan bentuk aljabar berikut, yaitu X tambah 4 per X kurang 1 dikali 2X tambah 3. Inilah dia hasilnya. Kita lanjut untuk soal nomor 9. Oke, soal yang nomor 9 ini
adalah soal yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di sini kenapa Ibu ambil kembali? Ini untuk meluruskan apa yang sudah Ibu terangkan kemarin. Karena di penjelasan kemarin ada sedikit kesalahan ya anak-anak, maka silakan perhatikan jawabannya yang benar. Untuk penyelesaian penjumlahan pecahan aljabar berikut, caranya yang pertama kita samakan dulu penyebutnya atau langsung saja dengan cara mengalikannya, yaitu X dikurang 1 dikali X dikurang 2. Sekarang semua penyebut kita bagikan dengan X kurang 1, hasilnya adalah X kurang 2, kita kalikan dengan X. Kita tulis dahulu, maka hasil sisanya penyebut ini dibagi dengan ini adalah X dikurang 2, kita kali dengan X yang di sini. Operasinya penjumlahan. Lalu semua penyebutnya ini kita bagikan dengan X kurang 2, maka sisanya X kurang 1 kita kalikan dengan pembilang yang ada di sini, yaitu 3. Nah, di video kemarin ada Ibu terangkan, langsung saja disederhanakan ini kemari. Nah, ternyata tidak boleh seperti itu, karena harus kita selesaikan dulu dia satu per satu, yaitu X kali X, X kuadrat, kemudian negatif 2 kali X kurang 2X, tambah X kali 3, 3X, kemudian negatif 1 kali 3 kurang 3, per X kurang 1, X kurang 2. Maka untuk ini boleh masih kita sederhanakan karena ada variabel yang sama, yaitu X kuadrat, negatif 2 tambah 3, hasilnya tambah X kurang 3, per X kurang 1, X kurang 2. Maka inilah bentuk penyelesaian atau hasil daripada bentuk aljabar seperti ini dijumlahkan dengan 3 per X kurang 2. Ini yang benar, maka mohon maaf kemarin ada sedikit kesilapan. Soal yang ke-10 adalah bentuk sederhana dari X kuadrat kurang 25 per X kuadrat kurang 9 dibagi 10 kurang 2X per X kuadrat tambah 5X tambah 6. Nah, jika kamu masih ingat cara penyelesaian pecahan pembagian, maka seperti itulah cara menyelesaikan ini. Caranya adalah dengan cara mengubah bentuk pembagian menjadi perkalian. Maka kita tulis ulang, X kuadrat kurang 25 per X kuadrat kurang 9 kita kalikan. Maka bentuk aljabar yang di sini kita balikan. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Yaitu, ini tadi kali X kuadrat tambah 5X tambah 6 per 10 kurang 2X. Maka untuk menyelesaikannya ini adalah dengan cara memfaktorkannya satu per satu. Maka kita faktorkan terlebih dahulu. Faktor daripada X kuadrat kurang 25, yaitu ini kan bentuk selisih kuadrat. Maka langsung saja 2 kurung biasa, di sini X, di sini X, di sini kurang, di sini tambah, 25 bilangan kuadrat dari 5, maka di sini 5. Kemudian perhatikan juga penyebut, yaitu X kuadrat dikurang 9. Ini juga merupakan bentuk selisih kuadrat. Langsung saja X kurang 3, X tambah 3. Sekarang kita faktorkan bagian penyebut yang di sampingnya, yaitu X kuadrat tambah 5X tambah 6. Sama dengan kita buka kurung biasa, yaitu berapa, kita cari dua angka yang dikalikan sama dengan 6, dijumlahkan sama dengan 5, yaitu 2 kali 3. Berarti di sini X, di sini X, tambah, karena di sini semua penjumlahan. Tadi 2 dengan 3, karena jika dikalikan 6, jika dijumlahkan 5. Oke, yang terakhir kita cari pemfaktoran daripada 10 kurang 2X. Nah, memfaktorkan ini lebih mudah dari 3 yang di atasnya. Caranya, kita perhatikan koefisien 2 dengan konstanta yang 10. Memfaktorkannya dengan cara mencari faktor persekutuan terbesar 10 dengan 2, yaitu 2. Kemudian kita tutup kurung saja langsung supaya 10 kita kali 5, kurang supaya 2 kita kali langsung dengan X. Maka ini dia pemfaktorannya.
Nah, 2 kali 5 kurang X boleh kita ganti menjadi atau kita ubah dengan mengalihkannya ke negatif. Maka hasilnya adalah negatif 2, kemudian negatif 5 tambah X. Atau bentuk lainnya adalah negatif 2, kita buka kurung biasa, di sini X kurang 5. Sama bentuknya ini dengan ini, kemudian ini kita peroleh dari 2 kali 5 kurang X kali negatif. Kemudian setelah itu kita kembalikan semua ke bentuk awal yang kita tuliskan setelah kita faktorkan, maka bentuk faktor dari ini adalah sama dengan X kurang 5, kemudian X ditambah 5 per bentuk faktor daripada ini, yaitu X kurang 3, kemudian X ditambah 3. Kemudian kali bentuk faktor daripada X kuadrat tambah 5X kurang 6, tambah 6 adalah tutup kurung X tambah 2, kemudian X tambah 3. Kita tutup per, kemudian penyebutnya yang kita tuliskan adalah yang paling akhir, minus 2 X kurang 5. Nah, kenapa Ibu sengaja buat seperti ini? Supaya ada nanti yang boleh disederhanakan dengan faktor yang lain. Maka ada yang boleh kita coret atau sederhanakan, yaitu yang sama bentuknya, karena ini perkalian. Maka X tambah 3 boleh dicoret dengan ini, kemudian X kurang 5 boleh dicoret dengan ini, maka sisanya adalah X tambah 5 per X kurang 3 kita kalikan dengan X tambah 2 per minus 2. Hasilnya adalah kita kalikan saja satu per satu seperti biasa, yaitu X dikali dengan X, atau kita tulis saja X tambah 5, X tambah 2 per, kita kalikan negatif 2 kali X kurang 3. Untuk lebih hasilnya juga boleh kita tuliskan dengan X tambah 5, kemudian X tambah 2 per minus 2X tambah 6. Seperti itu dia. Atau boleh juga semakin kita sederhanakan hasil akhirnya dengan cara memfaktorkan penyebutnya, yaitu X tambah 5, kemudian X tambah 2 per faktor dari minus 2 dengan 6, yaitu kita keluarkan 2 di sini, kemudian negatif X tambah 3. Seperti itu dia. Nah, oke, inilah dia bentuk sederhana pembagian daripada X kuadrat kurang 25 per X kuadrat kurang 9 dibagi 10 kurang 2X per X kuadrat tambah 5X tambah 6. Oke, hasilnya tadi adalah X tambah 5, X tambah 2 per 2 negatif X tambah 3. Atau ini juga masih bisa kita selesaikan sebenarnya, yaitu X tambah 5, X tambah 2 per 2 dikali sama saja, kita balikkan 3 dikurang X. Ini dia hasil paling akhir ya.